adik-adik, sebelum mengerjakan soal, terlebih dahulu kakak ingin menyapa adik-adik nih. Adik-adik bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kakak ingin membagikan kepada adik-adik mengenai contoh soal ulangan harian, penilaian harian untuk kelas 4 SD MI. Tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nomor 1, contoh cara membina persatuan dalam keragaman adalah titik-titik. A. Merayakan hari kemerdekaan bersama. B. Mengunggulkan budaya suku sendiri dan merendahkan suku lain. C. Membuat berita jelek tentang suku lain. D. Tidak mau mempelajari budaya daerah lain. Hitungan mundur untuk menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah titik-titik. A. Merayakan hari kemerdekaan bersama. Pembahasannya, merayakan hari kemerdekaan bersama dapat membina persatuan. Kita dapat mengadakan kegiatan yang dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Nomor 2. Keragaman masyarakat Indonesia merupakan suatu titik-titik. A. Bencana. B. Kekurangan. C. Musibah. D. Keistimewaan. Hitungan mundur untuk menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah titik-titik. D. Keistimewaan. Pembahasannya, merayakan hari kemerdekaan bersama dapat membina persatuan. Kita dapat mengadakan kegiatan yang dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Nomor 3. Semboyan yang menggambarkan keragaman di Indonesia adalah titik-titik. A. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. B. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. C. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. D. Bhinneka Tunggal Ika. Hitungan mundur untuk menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah titik-titik. D. Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasannya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda, namun tetap satu, sesuai dengan bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku, namun tetap bersatu. Nomor 4. Dengan adanya keragaman, kita harus titik-titik. A. Bersyukur. B. Bersedih. C. Kecewa. D. Marah. Hitungan mundur untuk menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah titik-titik. A. Bersyukur. Pembahasannya, keragaman harus kita syukuri karena merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Teks bacaan berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. Belajar kelompok merupakan salah satu cara belajar yang sangat bagus. Belajar kelompok efektif diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dan di rumah. Belajar kelompok memiliki banyak manfaat. Belajar kelompok dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan
materi bagi siswa. Belajar kelompok juga menumbuhkan rasa sosial di antara siswa. Nomor 5. Kalimat utama paragraf tersebut terletak pada kalimat titik-titik. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Terakhir. Hitungan mundur untuk menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah titik-titik. A. Pertama, pembahasannya, kalimat pokok paragraf tersebut terletak di awal kalimat, yaitu belajar kelompok merupakan salah satu cara belajar yang sangat bagus. Nomor 6. Dalam satu paragraf, kita bisa menemukan titik-titik pikiran pokok. A. 1, B. Lebih dari 1, C. 2, D. Lebih dari 2. Hitungan mundur untuk menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah titik-titik. A. 1. Pembahasannya, dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok atau pokok pikiran, sedangkan yang lain merupakan gagasan pendukung yang menjelaskan gagasan pokok. Nomor 7. Suatu paragraf dianggap memenuhi syarat kepaduan jika kalimat-kalimat di dalam paragraf tersebut saling titik-titik. A. Berkaitan, B. Bertentangan, C. Bersatu, D. Berlawanan. Hitungan mundur untuk menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah titik-titik. A. Berkaitan. Nomor 8. Rangkaian kalimat yang saling terkait dalam sebuah paragraf akan memudahkan kita untuk memahami titik-titik. A. Amanat paragraf, B. Isi paragraf, C. Latar peristiwa, D. Judul paragraf. Hitungan mundur untuk menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah titik-titik. B. Isi paragraf. Pembahasannya, isi paragraf dapat lebih mudah kita pahami jika rangkaian kalimatnya saling terkait. Nomor 9. Kita dapat berbicara, menyanyi, dan berteriak. Kita dapat menghasilkan bunyi karena memiliki sumber bunyi berupa titik-titik. A. Tenggorokan, B. Pita suara, C. Jantung, D. Paru-paru. Hitungan mundur untuk menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah titik-titik. A. Pita suara. Pembahasannya, manusia memiliki pita suara yang merupakan sumber bunyi sehingga kita dapat berbicara, menyanyi, dan berteriak. Nomor 10. Perambatan bunyi melalui benda cair bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada saat titik-titik. A. Kita berbicara,
B. Tim SAR mencari korban. C. Menggunakan telepon. D. Mendengar bunyi petir. Hitungan mundur untuk menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah titik-titik. B. Tim SAR mencari korban. Pembahasannya, tim SAR memanfaatkan perambatan bunyi dalam air saat menolong korban kecelakaan yang tenggelam di laut. Terima kasih kepada adik-adik yang telah mengerjakan soal. Semoga bermanfaat ya, dan semoga belajarnya lebih giat lagi. Sampai jumpa lagi. Bye.